10 tahun sekali baru pulang kampung. Wanita ini adalah seorang direktur utama. Demi menyembunyikan identitasnya, ia sengaja memarkir mobil mewahnya di luar desa. Namun saat baru melangkah ke depan rumah, ia melihat ibunya sendiri berlutut di tanah. Tampak sangat miskin dan menyedihkan, seolah baru mengalami musibah besar. Pemandangan mendadak ini membuat hatinya terasa perih. Ia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun ini. Kenapa ibunya bisa jadi sebegitu terpuruk? Namun sang ibu tampaknya sudah tak mengenali putri kandungnya. Di bawah sapaan sang direktur, sang ibu akhirnya tersadar. Perempuan di depannya ternyata adalah putri kandungnya. Ternyata 10 tahun yang lalu, gadis itu baru saja menerima surat penerimaan dari universitas. Dengan penuh semangat ingin pulang dan berbagi kabar bahagia dengan ibunya. Namun tanpa sengaja ia mendengar teriakan minta tolong dari ibunya. Saat didekati ternyata kepala ibunya sudah berdarah-darah. Dan pelakunya ternyata adalah neneknya sendiri. Saat itu kondisi keluarga sangat miskin. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya demi mencari biaya kuliah anaknya, pernah meminjam uang dari mertuanya. Namun sang nenek yang lebih mementingkan cucu laki-laki rela gelar pesta besar. Tapi tidak mau keluar uang sepeser pun untuk cucu perempuannya. Bahkan terus-menerus menghina ibu si gadis. Gadis itu sangat marah namun tak berdaya. Akhirnya ia menelepon gurunya untuk meminta bantuan. Dan memutuskan untuk tidak kuliah. Memilih tetap tinggal dan melindungi ibunya dari perlakuan buruk. Ia membakar surat penerimaan universitas di atas tungku. Tepat saat itu, ibunya masuk dan melihat surat itu terbakar. Dalam kemarahan, ia menampar putrinya dan menyuruhnya berlutut di depan foto ayah untuk bersumpah. Namun gadis itu tetap berdiri tegak. Ia berkata kalau orang sudah mati maka semuanya berakhir. Kalau ayah benar-benar pahlawan, mengapa tidak melindungi mereka dari surga? Mendengar ini ibunya sangat sedih. Dengan suara tersendat ia mengatakan, ayahnya dulu demi mendapatkan bonus 5.000 yuan dari misi penyelamatan banjir nekat mengambil risiko. Semua hanya agar anaknya bisa sekolah ke kabupaten. Setelah tahu kebenaran gadis itu menangis sejadi-jadinya, berlutut dan memohon maaf pada ayahnya. Karena tak ada biaya kuliah. Ibunya bahkan rela menjual darah demi uang. Meski wajahnya pucat, ia tetap memohon dokter agar terus mengeluarkan darahnya. Untungnya seorang dokter yang baik hati khawatir akan kesehatannya, mencabut jarum infus, dan memberinya sejumlah uang. Namun neneknya demi mendapatkan uang justru memanggil seorang kakek desa, bermaksud menukar cucu perempuannya yang baru genap 18 tahun dengan uang yang banyak. Ibunya yang tahu hal ini langsung membawa putrinya kabur dari desa malam itu juga. Namun nenek membawa sekelompok warga desa mengejar mereka. Saat tahu mereka berhasil kabur, nenek marah besar, langsung memukul dan menendang ibu si gadis, hingga sang ibu muntah darah. Namun amarah sang nenek belum juga padam. Demi cepat mendapat uang, ia bahkan menjual menantunya dengan harga murah kepada kakek itu untuk dinikahi. Pada malam pertama, kakek itu tidak sabar ingin punya anak. Sang ibu tidak tahan lagi, mengangkat gunting dan memperingatkan agar jangan mendekat. Namun si kakek tak mengerti, justru terus mendekat. Secara tidak sengaja tangannya tertusuk gunting, kesakitan hingga menjerit dan mundur. Tanpa sengaja kepalanya terbentur, langsung tewas di tempat. Melihat kejadian ini ibunya sangat terkejut, tak sanggup menerima kenyataan telah membunuh orang, mengalami gangguan jiwa yang parah, dan menjadi tidak waras sejak saat itu. Dalam 10 tahun penuh perjuangan, gadis itu akhirnya menjadi direktur utama perusahaan yang sudah melantai di bursa. Kini kekayaannya mencapai triliunan, dan selalu dikawal banyak pengawal. Namun tak disangka saat ia kembali ke kampung, baru menyadari bahwa ibunya sudah menjadi orang gila. Ia tak sanggup membayangkan apa saja yang telah dialami ibunya selama 10 tahun ini. Ia bersumpah akan membuat semua warga desa yang menyakiti ibunya membayar mahal atas perbuatan mereka. Namun saat baru menginjak desa, warga malah memakinya sebagai pembawa sial, bahkan menyiramnya dengan darah anjing untuk mengusir nasib buruk.